Dengan Mas siapa? Dari Andika. Mas Andika. Iya. Dari mana? Dari sini saja. Nggih. Tulungagung ya. Nggih. Guys, jangan lupa like, subscribe, dan komen ya kan. Ya, saat ini kita berada di Tulungagung. Tentu sangat istimewa karena di sini ada jejak-jejak yang sangat kuno yang menyeruak mulai akhir abad ke-10 sampai abad ke-16 masa Majapahit. Di sini ada sebuah jejak yang sangat monumental, ada sebuah gua pertapaan yang penuh dengan falsafah Hindu, falsafah Siwa Siddhanta. Nah, di sinilah itu kemudian kita mencoba menelisik gua pertapaan tersebut. Nah, gua ini cukup unik karena dibangun dipahat dalam batu yang sangat besar, kemudian dilubangi. Lah, disinilah kemudian asal usul dari nama gua tersebut. Artinya batu yang dilubangi. Nah, nanti kita tengok itu. Itu nampak sudah terlihat sebuah batu besar yang di tengahnya. Nur sewu, Mas. Sumut ningali. Ini dinamakan Gua Selomangleng ya. Tadi nanya sih. Ini ada mas-mas yang sedang latihan bela diri ya. Suasananya memang sangat sakral dan sangat indah. Lihatlah pohon-pohon flamboyan di antara tebing-tebing curam, pohon-pohon jati yang sedang bersemi, serta aneka warna daun pohon puring yang berwarna tembaga yang sangat elok dan menawan. Nah, di sini kemudian kita akan mendapati jejak-jejak yang sangat-sangat indah. Sebuah gua pertapaan. Ya, gua pertapaan. Coba kita menghormati dulu. Rahayu, rahayu. Sebuah ritual gua ini cukup indah dan penuh pesona. Relief-reliefnya menggambar sebuah kebijaksanaan, terutama Arjuna Wiwaha, yaitu Arjuna yang sedang bertapa di goda bidadari. Nah, tapi tidak mempan. Inilah salah satu kemudian kebijaksanaan bagi generasi muda saat ini, di mana kemudian dalam meniti karir itu nah ini, jadi relief-reliefnya itu sangat timbul gini ya. Banyak kemudian para sejarawan menduga ini dibangun menyeruak mulai pada akhir abad ke-10, yaitu masa Airlangga yang bersamaan dengan Gua Selomangleng yang ada di Kediri. Kalau ini Gua Selomangleng yang ada di Tulungagung. Namun pahatan-pahatannya juga menggambarkan sebuah konsep bahwasanya diduga itu juga menyeruak pada masa Majapahit. Nah, ini keindahannya Arjuna Wiwaha yang digoda bidadari yang sedang bertapa. Nah, di sini kemudian juga adegan bagaimana kemudian cerita-cerita kepahlawanan, kemudian cerita-cerita yang sedang pendidikan pada masa kuno ya, seorang murid atau cantrik pada masa kuno berguru dengan seorang maharsi. Nah, ini kemudian inilah yang kemudian yang diduga relief Arjuna Wiwaha. Arjuna Wiwaha ini kemudian diduga akhir abad ke-10 dari segi rambut dan gelung-gelungnya. Nah, ini menandakan para sejarawan sebagian menduga ini dibangun dan dipahat pada akhir abad ke-10. Namun ada relief-relief yang lain, misalnya kemudian teknik sulur-suluran, sulur gelung, teknik memahat tumbuh-tumbuhan, maupun adanya sebuah gentong yang keluar keluar kemudian teratai dalam gentong. Ini mencirikan sebuah sejarawan menduga ini pada masa Majapahit. Jadi di sini keindahannya itu banyak sekali.
Namun kemudian berbagai macam cerita, baik kemudian Arjuna Wiwaha, kemudian kepahlawanan, kemudian berguru, bertapa, persajian, kehidupan sehari-hari, maupun pertapaan gitu ya. Dan ada semacam ini, ada dewa. Ini juga pemujaan juga ya, pemujaan. Nah, di sini kita akan mendapati ini sosok yang membawa salah satu harpa, atau kemudian alat musik pada masa itu ya, semacam sitar. Nah, kemudian ada seorang maharesi, mahaguru, bunga-bunga dan teratai-teratai, rumah-rumah dibuat sedemikian rupa sangat indah. Dan ini keelokan guanya ini. Dan gua ini memang dibangun di dalam batu besar. Sebagaimana namanya, selo artinya batu, ma artinya matahari, leng artinya lubang atau celowokan. Jadi selomang leng artinya memang gua yang dibangun di dalam batu. Nah, itu selomang leng atau batu yang ada lengnya ya, pada masa kuno, selomang leng. Nah ini, nah di luarnya juga cukup indah. Selain ini ada seorang juga. Disinilah kemudian juga cerita-cerita menghubungkan dengan Dewi Kilisuci. Nah, Dewi Kilisuci merupakan putri mahkota dari Airlangga yang menolak untuk menduduki tahta, tapi kemudian beralih untuk menjadi seorang pertapa wanita atau biksuni wanita, mengikuti jejak ayahnya, yaitu Airlangga. Karena Airlangga di masa tuanya pensiun menjadi seorang maharesi yang bergelar Paduka Empungku Sang Catraning Buana, atau kemudian Paduka Sang Paduka. Lah ini ada tangga masuk ya. Ya, Airlangga itu memang nama pertapaannya itu sangat keren ya. Ya, Paduka Empungku Sang Pinaka Catraning Buana. Nah, ini gelar Paduka. Lah ini ada seekor gajah ini. Lah ini ke telinganya dan belalainya kan ya. Lah ini gajah. Nah, ini juga ada bunga-bunga, artinya ini ada relief yang tersembunyi di antara batu-batu besar ini. Dan gua ini sangat unik. Coba di sini yang selain samping sana, ada samping sini juga gua pertapaan. Ini juga relief-relief yang tersembunyi ya. Nah, ini juga banyak ya. Cuman ini banyak vandalisme, itu sangat disayangkan kan ya. Sangat disayangkan sekali. Nah, lingkungannya juga sangat asli dan sangat unik ya. Nah, lingkungannya sangat asli dan sangat unik. Nah, di belakang sini ada semacam celowokan. Nah, dari sini akan kita terlihat bahwasanya gua ini benar-benar batu besar yang dipahat, yang namanya Selomanglang, sebagaimana kemudian yang ada di Kediri yang dibangun pada masa Airlangga. Sedangkan di sini pada yang ada di Gua Selomanglang Tulungagung ini diduga dibangun pada masa Airlangga dan terus dilestarikan, bahkan semakin semarak relief-relief dipahat pada masa kerajaan Majapahit. Jadi keindahan Gua Selomanglang yang ada di Tulungagung ini tak jauh beda dengan Gua Selomanglang yang ada di Kediri ya. Sangat luar biasa sekali dan sangat elok sekali memang. Nah ini, jadi gua-gua ini dibangun, bahkan di depan gua ini ada kala, ya kala, atau ya kala. Kala sendiri memang sebuah simbol kepala tanpa badan, karena pada waktu itu memang ada seorang asura yang ikut serta berpesta meminum air amerta bersama para dewa, namun Dewa Wisnu mengetahui sehingga kala ini dipenggal, sehingga yang abadi adalah tinggal kepalanya dan tubuhnya kemudian meninggal. Kala juga sebagai filosofi waktu, karena kala itu juga waktu, artinya kalau memasuki waktu tidak bisa kembali lagi. Itulah salah satunya bahwasanya filosofi dari kala ya. Dengan Mas siapa? Dari Andika. Mas Andika. Yeah. Dari mana? Dari sini saja. Yeah. Tulungagung ya. Yeah. Kalau boleh tahu lokasi dusun desa dari gua ini, Gua Selomanglang ini tahu nggak, Mas? Di dusun mana, desa mana? Tahu Mas. Oh, kurang tahu juga ya. Wates. Oh, Campur Wates. darat. Oh, ini kecamatan Campur Darat. Iya, Campur darat. Gunungnya ini kalau nggak salah namanya Gunung Budek juga. Iya, Gunung Budek. Oh, Campur Darat ya, kecamatan Campur Darat, Tulungagung. Iya, Tulungagung. Iya. Tadi dalam rangka apa Mas? Dengan kok pakaian Pendekar. pendekar ini? Seduluran, Pak. Oh nggih. Foto-foto seduluran. Saking nopo? Oh PSHT. Oh, sama Pagar Nusa. Viral. Oh, jadi memang ternyata rukun ternyata nggih. Iya, Tidak seperti yang diberitakan di PSHT sama
Pagar Nusa. Ternyata di sini loh rukun kompak. Hmm. Oh, seduluran selawasi. Matur suwun. Nggih. Terus nggih.